لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Bismillah. Siapa yang tidak tahu tentang sosok yang menjadi salah satu pembantu Nabi SAW di Madinah saat Rasulullah datang dari perjalanan hijrahnya, baru masuk Madinah. Rasulullah membutuhkan asisten, Rasulullah membutuhkan orang yang membantu beliau dalam urusan rumah tangga beliau. Ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anak muda di usianya, atau bahkan anak kecil di usianya, yang ketika ia memulai untuk membantu Nabi SAW, usianya baru 10 tahun. Apa yang istimewa dari sosok ini? Atau bagaimana sebenarnya Anas bin Malik diperlakukan oleh Rasulullah SAW? Ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu membantu urusan rumah tangga Nabi SAW, ada sebuah ungkapan atau semacam statement dari Anas bin Malik, atau bisa dikatakan juga testimoni. Menariknya, Anas bin Malik ini mengeluarkan statement atau testimoni tentang bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan dirinya. Padahal kita tahu Anas bin Malik adalah anak kecil yang mungkin ya membantu bagaimana pembantu gitu ya, yang sangat mungkin dapat perlakuan kasar, dapat perlakuan yang tidak baik, dapat perlakuan yang tidak beradab. Tapi mari kita dengar ungkapan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik saat memutuskan menjadi pembantu Nabi SAW di usianya yang 10 tahun itu, kemudian beliau membantu kehidupan Nabi ketika menyiapkan, ketika ingin bersafar atau ketika tidak safar. Ada perkataan Anas bin Malik atau testimoninya berikut. Anas bin Malik mengatakan, selama saya membantu Nabi SAW, Nabi tidak pernah mengatakan kepadaku jika aku telah melakukan sesuatu, Nabi mengatakan, kenapa kamu lakukan ini? Kenapa kamu lakukan itu? Itu Nabi tidak pernah mengatakan itu. Tidak 1-2 kali, bahkan selama Anas bin Malik membantu Nabi SAW. Atau kata Anas bin Malik, dan apabila aku tidak mengerjakan sesuatu, Nabi tidak pernah bertanya kepadaku, kenapa kamu tidak lakukan ini, dan kenapa kamu tidak lakukan itu. Jika kita mencoba untuk melihat dari kacamata kita sebagai orang-orang yang katakanlah kita sebagai ayah, atau katakan kita sebagai atasan, atau majikan, atau bos, rasa-rasanya ungkapan ini kok susah untuk tidak keluar dari lisan kita. Tapi ternyata itu testimoni Anas bin Malik. Selama ia mengabdi kepada Rasulullah, membantu Rasulullah, tidak pernah satu kata pun saat Anas bin Malik melakukan sesuatu, Rasul langsung bertanya, kenapa kamu lakukan ini, kenapa lakukan itu? Itu tidak pernah. Nah, apa yang bisa kita ambil dari perlakuan Nabi kepada si anak kecil ini, Anas bin Malik, yang di usianya ketika awal mengabdi kepada Rasulullah, di usianya yang 10 tahun itu? Pertama, kita bisa mengambil manfaat atau faidah atau pelajaran atau hikmah bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang sangat memperhatikan adabnya, adab kepada orang lain. Bahkan orang lain tersebut bisa dikatakan yang lebih rendah derajatnya dari beliau. Di saat hari ini dengan fenomena segala macam yang kita temui di zaman kita, bagaimana asisten rumah tangga diperlakukan,
bagaimana pembantu di rumah tangga diperlakukan, bagaimana perlakuan-perlakuan kasar dari majikan, dari atasan kepada bawahan dan lain sebagainya. Belum lagi kejahatan fisik atau kejahatan verbal, kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang menyakiti hati dan lain sebagainya. Bahkan Nabi menyakiti verbal aja tidak pernah, dengan mengatakan, kenapa kamu perbuat ini, kenapa tidak begini, kenapa tidak begitu. Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga sebagai tantangan bagi siapapun yang menjadi ayah, pendidik, majikan, atasan, bos atau apapun, untuk bisa lebih memperhatikan adab kepada siapapun yang berada di bawah tanggungannya. Sebenarnya itu, agar supaya kita bisa meneladani Nabi SAW secara utuh. Bahkan Nabi sangat peduli tentang apapun yang dikatakan, yang dikeluarkan, bahkan kepada orang-orang yang secara derajat sosialnya pun di bawah Nabi SAW. Kira-kira itu, semoga kita bisa belajar lebih banyak tentang siapa sosok Nabi kita dan bagaimana Nabi kita memperlakukan atau berakhlak atau beradab kepada orang-orang yang lebih rendah secara sosialnya atau kedudukannya atau usianya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.